Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila. Saya dari program studi ahli jenjang angkatan 3 S1 Kebidanan dan Profesi Bidan Institut Ilmu Kesehatan LH Tuban. Di sini saya akan membawakan materi tentang VPIC dari mata kuliah Teknologi Terapan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi. Pengertian VPIC adalah proses melahirkan per vaginam yang dilakukan terhadap pasien yang pernah mengalami operasi seksio-sesaria pada kehamilan sebelumnya. Menurut Alaram, yaitu singkatan dari Advanced Labor and Risk Management International, hal dasar yang perlu diperhatikan: yang pertama, identifikasi pasien; kedua, informed consent; ketiga, persiapan pemantauan ibu dan janin; keempat, persiapan sarana operasi segera bila gagal VPIC. Kriteria seleksi pasien yang mencoba VPIC: BSC 1 atau 2 kali dengan insisi segmen bawah rahim, secara klinis panggul adekuat, tak ada bekas ruptur uteri atau bekas operasi lain pada uterus, tersedia dokter untuk monitoring persalinan dan SC emergency, sarana dan personel anestesi siap untuk menangani SC emergency. Kontraindikasi: riwayat operasi sesar sebelumnya dengan jenis parut klasik atau T terbalik, riwayat histerektomi atau miomektomi yang memasuki kavum uteri, riwayat ruptur uteri. Adanya kontraindikasi untuk melakukan persalinan per vaginam pada umumnya seperti panggul sempit, plasenta previa atau malpresentasi. Pasien menolak dilakukan persalinan percobaan VPIC. Jarak antara persalinan per vaginam yang akan dilakukan kurang 18 dari operasi sesar sebelumnya. Yang terakhir, obesitas dan morbiditas. Penilaian keberhasilan VPIC, di sini saya menggunakan sistem scoring FLAM untuk VPIC. Di antaranya karakteristiknya: yang pertama, usia kurang dari 40 tahun, mempunyai skor 2, riwayat persalinan per vaginan yang diantaranya dengan sesudah ST, persalinan per vaginan sesudah ST, persalinan per vaginan sebelum ST, dan yang ketiga, alasan ST yang sesar terdahulu, secara alasan lain ST terdahulu. Yang keempat adalah evasemen penipisan di waktu infartu. Yang kelima, pembukaan serviks, yaitu 4 cm. Interpretasi skor FLAM itu skornya semakin tinggi skor nanti akan menghasilkan angka keberhasilan semakin tinggi pula. Persyaratan VPIC: setiap unit persalinan yang melakukan VPIC harus tersedia tim yang siap untuk melakukan SC emergency dalam waktu 20-30 menit untuk antisipasi apabila terjadi fetal distress atau ruptur uteri. Faktor yang berpengaruh pada VPIC yaitu yang pertama, teknik operasi sebelumnya, di mana teknik operasi sebelumnya dalam insisi ada 3: low transverse incision, the classical incision, dan low vertical incision. Yang kedua, jumlah ST sebelumnya. Pasien dengan ST lebih dari 1 kali mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terjadi ruptur uteri. Ruptur uteri pada bekas ST 2 kali adalah sebesar 1,8 sampai 3,7. Pasien dengan bekas ST 2 kali mempunyai resiko ruptur uteri 5 kali lebih besar dari bekas ST 1 kali. Induksi VPIC. Penelitian untuk induksi persalinan dengan oksitosin pada pasien bekas ST 1 kali memberi kesimpulan bahwa induksi persalinan dengan oksitosin meningkatkan kejadian ruptur uteri pada wanita hamil dengan bekas ST 1 kali dibandingkan dengan partus spontan tanpa induksi. Resiko terhadap anak menurut FLAM: morbiditas bayi yang lahir dengan ST berulangan setelah gagal VPIC lebih tinggi dibandingkan dengan yang berhasil VPIC. Komplikasi VPIC. Komplikasi paling berat yang dapat terjadi dalam melakukan persalinan per vagina adalah ruptur uteri. Apabila terjadi ruptur uteri, maka janin, tali pusat, plasenta, dan atau bayi akan keluar dari robekan rahim dan masuk ke rongga abdomen. Hal ini akan menyebabkan perdarahan pada ibu, hawat janin, dan kematian janin serta ibu.
Kesimpulan dari VPAC yang pertama, VPAC merupakan salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan bagi wanita hamil dengan BSC. Yang kedua, pengetahuan dan kebijakan dokter pilihan ibu didukung sarana rumah sakit yang memadai akan mendukung setiap opsi yang dipilih. Yang ketiga, harus dilakukan monitoring dalam proses VPAC karena ruptur uteri masih merupakan komplikasi utama VPAC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.